Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kenalin, namaku Jalia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas teknik pengambilan sampel sebagai tugas pertama mata kuliah Statistik Inferensial. Sebelum melangkah pada pokok pembahasan, kita perlu tahu apa itu sampel. Nah, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Sehingga untuk populasi yang besar, kita perlu melakukan pengambilan sampel untuk memperkirakan karakteristik seluruh populasi. Untuk itu, kita perlu mempelajari teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah teknik memilih anggota individu atau bagian dari populasi untuk membuat kesimpulan statistik dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel ada beberapa macam. Yang pertama, ada probability sampling. Teknik probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Teknik probability sampling ini dibagi menjadi 4, yakni pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak sistematis, pengambilan sampel acak berstrata, dan pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau biasa disebut dengan simple random sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara sederhana, seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Contoh, dalam suatu populasi yang berjumlah 100 orang, peneliti akan mengambil 15 orang untuk dijadikan sampel. Peneliti terlebih dahulu membuat undian untuk mendapatkan sampel dari 100 undian tersebut. Setelah sampel pertama didapatkan, nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan lagi agar populasinya tetap utuh berjumlah 100 orang. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga jumlah sampel 15 terpenuhi. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau yang biasa disebut dengan systematic random sampling. Teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Misalnya, diambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke sebuah ruangan. Setiap orang yang masuk ke urutan dari kelipatan 4 akan diambil sebagai sampel. Artinya, orang keempat, 8, 12, 16, dan seterusnya akan dijadikan sampel penelitian hingga 40 populasi. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau yang biasa disebut dengan stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu. Contoh, penelitian masyarakat terhadap partisipasi pemilihan umum yang dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Artinya, tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan dari usia yang paling rendah hingga ke yang paling tinggi, ataupun sebaliknya. Yang keempat, teknik pengambilan sampel berdasar area atau wilayah, atau yang biasa disebut dengan cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada non-probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik non-populasi sampling dibagi menjadi 4, yakni purposive sampling, snowball sampling, accidental sampling, dan quota sampling. Kita mulai dari yang pertama, yakni purposive sampling.
Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi atau representatif. Contoh, peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang pendapat dan pengalaman mahasiswa penyandang disabilitas di suatu universitas. Jadi peneliti sengaja memilih sejumlah mahasiswa dengan kebutuhan dukungan yang berbeda untuk mengumpulkan berbagai data tentang pengalaman mereka terhadap pelayanan mahasiswa. Selanjutnya, ada snowball sampling. Teknik ini biasa dikenal dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Contoh, survei untuk mengumpulkan informasi tentang HIV/AIDS. Para peneliti dapat menghubungi orang yang dikenal ataupun relawan yang terkait untuk menghubung dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya, accidental sampling. Teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya saat itu. Misalnya, penelitian dilakukan pada populasi pelanggan Alfamart, maka peneliti cukup menunggu di depan Alfamart, lalu menentukan sampel kepada siapapun orang yang melakukan transaksi tanpa melihat umur, gender, dan sebagainya. Yang terakhir ada kuota sampling. Dalam pengambilan sampel kuota, pemilihan anggota dan teknik pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan. Sampel kuota akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis yang telah disurvei. Nah, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Kita sudah mempelajari mengenai teknik pengambilan sampel. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.